Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Wandi Wijaya. Oke sobat Wandi, Bang Wandi sekarang ada di tempat rumahnya Bang Fadlan ya. Bang Wandi ingin ngobrol-ngobrol soal perfilman karena Bang Fadlan ini kan cukup lama di perfilman. Jadi Bang Wandi ingin ngobrol-ngobrol. Lebih lanjutnya lagi ikutin terus di video Bang Wandi. Oke sobat Wandi, ye 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 ye. Oke, ayo guys. Jadi kita akan masuk gang ya ke rumahnya Bang Fadlan di sebelah sini. Oke. Jadi sebelah sini karena rumah Bang Pantan juga nggak gitu jauh ya dari rumah gua ya sobat Wandi. Oke, kita masuk ke sana. Di depan udah kelihatan rumahnya Bang Fadlan. Ayo sobat. Jadi Bang Fadlan ini kan cukup lama loh sobat di perfilman. Jadi gua mau ambil ilmunya juga ya, biar nanti ketika gua syuting bisa mengerti dan bisa paham. Oke sobat Wandi. Ah, ini dia. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia Bang Fadlan. Ah, ini biasa Bang Udin. Bang. Sorry, rumahnya lagi berantakan. Ya, nggak apa-apa Bang. Sini aja ya. Nah, oke, siap nggak Bang. Bang, Wani mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Fadlan, boleh kan? Ya. Boleh dong kita. Mau ngobrol soal perfilman. Bang Fadlan ini kan cukup lama nih Bang di perfilman. Lama. Ya, Wandi juga kan biar bisa mendapatkan ilmunya ya kalau ketika Wandi syuting gitu loh. Oke. Bang Fadlan itu di filman itu sebagai peran apa sih Bang? Saya bukan pemain. Oh, bukan pemain Bang. Cuma pendukung. Pendukung. Untuk profesi saya itu sebenarnya sih special effect. Asalnya. Jadi buat adegan-adegan penekanan adegan kayak bikin efek. Ya, mobil meledak, orang-orang tembak, bikin api, gitu. Iya. Jadi lebih ke efek. Gitu. Jadi itu efek ya namanya Bang. Efek. Boleh kan nanti kira-kira Wandi lihat cara pendadakannya, alat-alatnya aja sih. Iya. Ya kalau boleh sih Bang Fadlan. Iya, nah kebetulan tapi nanti lah. Mau langsung nanti aja Bang. Nanti aja oke. Jadi itu aslinya gitu. Kalau dulu mengawali di ini ya dari vector. Dari vector. Dari bawah banget ya. Dari megang tombak dibayar 3.000 rupiah. Itu dulu. Di main apa tuh Bang? Itu 30 tahun yang lalu. Di film apa tuh? Itu di Singgasana Brahma Kumbara, kayak si buta. Gitu. Iya banyak lah, debu. Itu dulu masih mudanya. Sekarang udah tua. Karena udah tua ya. Artinya dari umur berapa Bang udah masuk ke dunia perfilm Bang? Mungkin ya sekitar 23 ya. 23 tahun. 23 tahun. 20 tahun. Vector itu Abang biasa salto nggak Bang? Dulu awal di debu itu kita masih fighter ya. Fighter murni ya. Cuma untuk reaksi kayak salto, stroke gitu. Akhirnya kita gabung dengan yang namanya Bang Udin. Masuk timnya Alip Santoso itu. Dia stand dari Hong Kong. Namanya Alip Santoso. Itu dia punya PT Film Gelita Visindo. Itu dulu berkantor awal di Gajah Mada, akhirnya pindah ke Cakung di sekitar Pondok Kopi situ. Pondok Kopi ya Bang? Iya. Terus ini apa? Ya di situ kan saya belajar salto, reaksi, caranya terbang, cara semua reaksi dalam film-film action ya, khusus action gitu aja. Bang Fadlan kan biasa salto nih Bang. Ya. Itu ada nggak sih cerita-cerita yang menyedihkan gitu di pas adegan salto gitu? Ada nggak gitu Bang? Kalau perjalanan sih sedih ya, termasuk ini bapak ini nih yang Bapak Bang Udin ya. Ini dia seniornya juga nih, ini satu tim kita berangkat dengan dia. Ada 6 orang, 6 tim. Sedih banget kalau diceritain. Pahit tapi ya alhamdulillah sih kita akhirnya tahu gitu. Perjalanan sangat pahit. Kita nggak punya ongkos pengen latihan ke rumah sutradara di Jembatan 5 tuh GM. Naik kontainer dulu. Itu lagi merintis ya Bang? Merintis banget. Iya Bang. Pengen tahu sih, kebetulan yang orang Hong Kong ini Pak Alif almarhum ya. Itu dia memang dia lagi mau bentuk tim stunt fighter gitu. Dan di situ ya alhamdulillah ya, di situlah
ada yang cedera, kita dikasih ubi, kasih singkong untuk makan siangnya, dikasih duit 1.500 satu orang buat Satu orang. ongkos pulang ke Tanjung Priok itu dulu. Itu cukup buat kebutuhan bang rumah. Kita biasa hidup keras di utara ya, Hmm? kalau udah kehabisan ongkos ya kita satu-satunya jalan pasti BM. BM. Dulu 30 tahun yang lalu musim itu kan. Tiga bulan. Iya. Iya bang. Kalau sekarang jangan BM, udah nggak musim. Udah nggak musim ya Udah bang. nggak musim di Iya, Tanjung iya. Priok. Masa bisa kepanasan ya. Ini dengan beliau ini. Hmm. Iya, dengan Bapak kameramen ini. Apa kameramen ya? Iya. Gitu. Nah, itu sedih banget. ketika salto bang, itu ada nggak sih? Ya maaf ya bang ya, kayak jatuh. Ada nggak pernah tuh bang ngalamin seperti itu bang? Itu sering kali. Efek-efek terlain. Sering kali. Bahkan ada satu yang namanya Jerry ya. Jerry. Jerry panggilannya sekarang, dia udah senior juga. Itu belajar scrub untuk belajar teknisnya dulu, cara memutar badan di udara, terus cara keseimbangan di udara supaya jatuhnya itu pas punggung, supaya jangan kepala nunduk. Itu bagaimana caranya supaya badan itu tetap stabil scrub gini, muter di udara. Tapi jatuhnya nggak jangan sampai Nggak nungkik. gitu. Tapi ada satu hari yang namanya Jerry ini teman, dia scrub udah ada matras, dia keluar dari matras, dia agak nopik, dia kepalanya dulu, dia langsung tuh ya udah getar Badannya bang. Iya, itu mungkin otak itu Tapi tegang semua. nggak apa-apa tuh bang. Dibawa ke rumah sakit Cipto dulu, tapi di perjalanan dia udah siuman. Tadinya dia udah banyak bintang-bintang katanya di sana gitu. Itu nah saat begitu ya itu awal ya, kita diajarin dari dasar caranya koprol gimana gitu, caranya salto, caranya setengah salto. Alhamdulillah dulu ya badan saya udah dulu begini. Ya saya bang ya. Iya. Berarti belajar salto itu memang harus belajar ya bang. Harus. Kita dulu awalnya di Cilincing ya. Pertama kali kita belajar nendang, belajar setengah salto itu di air. Ya. Akhirnya ada yang akhirnya ketemu sama Pak Alif gitu, sama dia diajarin teknis untuk reaksi di film action gitu. Itu nggak mudah. Soalnya banyak stunt Indonesia juga yang seniornya yang meninggal gara-gara di profesinya segitu juga sih. Itu 30 tahun yang lalu. Iya benar, 30 tahun yang lalu. 30 tahun. Sekarang udah umur berapa? Masih muda dong. Berapa? 40. kita lebih artinya Iya. Ya ke atas. Ya, mungkin udah masuk kepala 5. Yang penting tetap jaga kesehatan ya bang ya. Oh iya, amin. Harus utama itu. Jadi untuk gerak-gerak besar sekarang udah nggak mungkin. Lagi mudanya Bang Fadlan itu syuting yang paling jauh di daerah mana tuh bang? Yang paling jauh bang? Mudanya. Pasti kan ngambil syuting yang daerah-daerah jauh gitu. Kita masih kisarannya sih di Bandung ya. Bandung ya. Bandung ini karena dulu kan kebanyakan film-film klasik tuh. Oh klasik. Iya di Jawa Barat itu mungkin rata tuh semuanya di Darah dan Cinta itu dulu ya. Terus daerah pegunungan Jawa Barat itu banyak. Ini bang. Ya dulu karena action itu yang nggak terlalu ya di Pulau Seribu juga, kebanyakan di Jakarta. Nah Bang Fadlan ini kan factor ya. Cuman kenapa bisa ngambil jadi R lah ya gitu Bang Fadlan? Bisa nggak tuh bang ceritain? Ini panjang nih ceritanya. Ya nggak apa-apa lah bang. Itu peralihan sih ya. Soalnya apa? Saat dulu 2008 lagi Indonesia krisis kan. Perfilman Indonesia tuh goyah. Ya udah miring semuanya. Semua perekonomian Indonesia juga. Jadi ya mau nggak mau saya banting setir. Itu bukan banting setir, saya cari profesi lain yang supaya tetap berjalan. Saya sambil lalu karena di Pak Alif itu saya gabung di Pak Alif itu dulu dibebasin. Kamu jangan hanya jadi veter, mau jadi apa nih kelanjutannya. Semuanya semua tim di Kastrada semuanya ditawar. Cuma di situ dulu saya ada basic ya di kampung di Madura itu ya, Madura ngopir apa segala macam itu. Ala Madura ya. Terus bang? Jadi saya sisa-sisa keterampilan waktu kecil. Jadi ngopir apa gitu. Jadi begitu saya
begitu kembali di film, nah itu saya ingat lagi, saya bantu orang art Sedikit-sedikit ya. satu produksi, kedua kali saya pegang sendiri gitu. Ya artinya semua harus saya pelajari. Pelajari ya. Karena apa? Ya biasa juga tahu diri juga, sadar diri juga. Sadar dirinya kita. Sadar diri ya enggak. Ya bukan ya. Hanya di fighter dulu tuh kalau ya itulah pernah ada kejadian sekali kita ditendang dan jatuh ditarik pakai seling. Ya udah memang nggak ada asuransi kan. Iya. Nah di situ saya ini bahaya. Nah di situ baru saya udah oke untuk saat ini waktu itu pikiran saya tuh udah untuk saat ini saya fokus ke AR plus efek ya. Ini efek-efek sinetron. Efek-efek aja ya. Gitu. Jadi mengambil ilmunya ya bang ya. Ngambil ilmu ya, cuma ya kamera juga saya sambil belajar juga. Cuma nggak di dalam. Itu sebuah proses aja. Tapi nanti endingnya kemana? Apa gitu? Itu sebuah proses perjalanan di film. Film ya. Ya cukup lama juga sih. Cukup lama. 30 tahun lebih. Jadi kan Wandi ini kan baru ya bang mau masuk ke dunia film ya. Jadi sedikitnya biar Wandi bisa memahami sama yang senior ya kan. Oh, sekarang dunianya beda. Sekarang udah digital ya. Keren banget sekarang. Sekarang paling gampang mau masuk ke dunia seni itu paling gampang. Dulu nggak mudah. Dulu itu harus punya koneksi. Kalau sekarang nggak langsung. Iya, sekarang ikut casting apa semua terbuka dan sekarang produksi itu ramai. Iya. Paling enak bagus itu lanjutin aja. Ya apa ya? Ya belajar loh. Banyak belajar, banyak bertanya. Gitu. Soalnya apa? Ya kita nggak mungkin, kita baru, yang jelas kita masih banyak yang harus kita pelajari. Jadi sambil berjalan. Tapi pas pergantian dari Vector pas turun naik ke R lumayan ya bang ya jalan ini ya bang ya. Itu ya kita jadi bukan mikirin fighting lagi, Nggak mikirin Vectornya sekarang aja. mikirin bagaimana untuk setting, membuat suasana di set di lokasi itu gitu loh. Misalnya adegan rumah, gudang atau apa, nah itu tertantang lagi tuh. Kita harus bisa ngeset yang dengan kemauan apa scene yang dibutuhin, misalnya rumah, gudang, jalanan atau apa, itu kita pikirin semua. Itu yang menyangkut gambar. Itu kan rumah ya bang. Ya. Itu rumahnya itu bentuknya apa? Bisa dibakar begitu bang? Kita ya set, misalnya di rumah jadi ya bagaimana caranya kita bikin efek api yang rumah itu sendiri nggak boleh rusak. Nggak boleh rusak. Jadi Iya, itu jadi rumah. berarti api juga harus terkontrol semua. Maksudnya terbuat dari kayu atau Ada yang dari kayu, herbal. ada yang tembok asli. Oh, kalau yang untuk dibakar itu memang itu bikin set yang dari kayu. Dari kayu ya bang. Tapi kalau untuk saat itu dulu masih manual banget. Untuk sekarang kita udah main gas semuanya. Main gas. Jadi mau bubuk atau apa, mau dari bahan mudah terbakar, tapi bagaimana caranya supaya itu nggak terbakar. Kita kan hanya perlu efeknya. Biasanya cerita begitu. Dan kalau memang itu harus dihabiskan ya harus dibakar total. Gitu. Bahkan banyak shot-shot tertentu yang sebelum kebakaran full itu kita ada shot-shot yang Nah sekarang Wandi mau lihat-lihat cara efeknya ya bang ya. Alat-alatnya itu apa aja sih bang? Boleh ya bang ya? Sekarang. Oke, Jadi habis dari itu. Jadi ini bang, barangkali nanti ada yang nonton di video Wandi ya kan, barangkali pengen pengen naruh efek. Oh, boleh Kan bisa gitu kan, promosiin gitu. Kita kerja bareng. Kan ya. Oh iya, ternyata di channel Wandi ini ada yang lebih kenal gitu buat soal efek ya kan. Udah hubungin aja gitu kan. Mungkin gambarnya agak ke atas aja ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol ya soal ini ya, soal alat efek ya sobat Wandi ya, sama Bang Fadlan. Ya. Ini kebetulan ini namanya air mortar. Air mortar. Air mortar kalau dulu kita pakai bahan peledak ya. Sekarang kita udah pakai ini semuanya pakai tenaga angin dan penggeraknya ini. Penggeraknya ini ya, sama ini juga nih. Air mortar juga. Gitu. Terus ini elemen-elemen dalamannya. Kalau untuk main api ya ini seperti ini nih. Ini apa api nih bang? Ini ya buat api, buat ini flame.
Ini flame bar. Ini buat kita main gas. Gas dibuka. Ya udah, jadi api itu keluar bisa bisa kita kendalikan mau tinggi seberapa. Itu bisa keluar api pakainya gas kayak gas gas murni LPG. LPG. Oh, iya iya Bang. Ya buat sobat Wandi yang ingin menyewakan efek bisa hubungi Bang Fadlan atau di channel Wandi Wijaya. Nah, ini semua alat-alatnya ya. Tuh. Tuh. Nah, seperti ini. Bang, yang ini apa ini, Bang? Oh, alat api ya? Alat api itu elemennya. Lakban. Ada Oh, ini regulator. alat-alat ini ya. Ini safety gear buat keamanan, jadi ada kacamata, ada airplug di sini. Berarti udah komplit ya, Bang ya? Ada semua. Oh, seperti ini. Ada buat bahan garang, ada orang ketembak. Nah, kalau ketembak itu tembakannya beneran apa? Itu sekarang kan untuk sasarannya itu kita pakai bahan garang, Darah ya. kalau dipicu supaya dia nyembur. Mas kalau untuk senjatanya kebanyakan ya itu senjata Asap ya. Oh, ini sobat Wandi. Jadi ini semua alatnya nih ya. Iya. Yang buat efek. Iya. Tuh. Kalau itu kayak api, nah ini untuk bakar orang, bakar manusia. Mana yang bakar orang, Bang? Ini fire gel ini. Nah, Bang Fadlan itu kan buat bakar orang. Itu orang beneran apa? Orang beneran. Cuma kita ada gel anti untuk protek supaya orang itu nggak panas, kita kasih gel yang dingin untuk proteknya. Berarti bener asli tuh orang ya? Asli manusia. Kirain Wandi tuh Ada orang-orangan. manekin, ada kadang-kadang kalau memang bakar full sampai hangus tuh biasa pakai manekin. Manekin. Jadi ya orang-orangan dibuat dari Jadi karena alatnya apa? Semua alat ini kan rapi. Juga karena repot juga kalau kita buka-buka sobat. Jadi itu aja lah ya. Ya, oke sobat Wandi. Jadi ini semua efek ya. Iya. Buat action. alat-alat efek. Alat-alat efek ya. Oke, ayo kita ngobrol lagi. Ini juga sama Bang Fadlan. Sama ini kalau untuk semburan api. Oh, semburan api. Ini mortar, mortar. Jadi untuk semburan api sama ini nih yang kecil. Kalau ini buat ledakan, ini mini mortar. Kalau ini air mortar ini kayak debu, semburannya debu dan sama batu-batuan gitu, sama material apa yang di Seru juga kali ya kalau dilihat ya. boleh kapan-kapan kita bikin. Pasti siap Bang Fadlan. Kita bakalan pasti lihat. Nah, jadi begitu ya sobat Wandi yang belum tahu cara alat efek ya inilah semuanya. Bentuknya sih kayak kompresor ya. Bulat ya kan. Kayak kompresor itu. Cuman ini berbeda. Ada yang ngeluarin api, ada yang ngeluarin asap. Karena Bang Wandi juga nggak cukup banyak tahu, tapi suatu saat bisa lah kita lihat nanti. Sekarang kita ngobrol lagi ya. Ini sama ya Bang ya? Nah sekarang ini belum ada panggilan apa gimana Bang? Belum ada ya? Oke. Nah, kalau misalkan ini Bang. Ini kan efek ya, kan ngeluarin api, terus ngeluarin kayak asap-asap itu membahayakan nggak Bang kira-kira Bang? Sebenarnya Bang, Kita setidak-tidaknya harus menguasai semuanya. Itu caranya menciptakan asap itu bagaimana yang jarak aman ya. Iya. Yang jelas. Jarak aman, anginnya itu berapa bar dan semburannya itu berapa banyak. Itu harus kita kuasai. Artinya jarak aman dengan pemain itu harus kita hitung. Itu ya, angin berapa bar, semburannya berapa meter, dan pemain harus ada di berapa meter titik amannya. Nah, itu kita harus baca. Iya.
itu harus diperhitungkan. Tapi pemain juga kita harus benar-benar sudah senior ya bang. Enggak Kalau begitu. juga, Enggak artinya juga. gini, artinya kita kasih jarak aman tuh ya saat debu itu disemburin, itu angin dibuka, itu seenggaknya ya saat debu itu ya mata harus ditutupin dengan tangan reaksi itu. Oh, reaksi. Apa nutup mata sambil reaksi gitu. Itu udah pasti sama lah kayak fighting ya. Oh, effective. Mungkin jaga jarak pukulan Jaga jarak supaya pukulan. apa Agak ngerem gitu ya, nyaris tapi Nyaris. ditahan, tapi Ah. powernya nggak dikurangin gitu. Itu sih yang jelas gitu. Gitu ya, Bang. Tapi saya juga baru dan bukan senior. Baru berapa bulan? Baru berapa bulan ya? Banyak senior saya di utara itu ya Banyak. memang guru-guru besarnya semua. Gitu. Intinya memang harus Harus fokus ya. fokus dan latihan itu jangan bosan-bosan karena semuanya dari latih. Ya kita harus latih diri. Latih diri ya bang. Biar kita bisa mendapatkan ilmunya juga. Iya. Karena di film itu semakin apa ya bang, semakin tua benar semakin ya ini bang. Oh iya, kita produktivitas tuh ya kalau sudah memasuki usia itu mungkin ya tenaga juga Berkurang ya. jadi apa yang harus dikembangin entah di equipment harus kita kembangin gitu loh. Kalau untuk fighting udah nggak mungkin ya. Udah nggak mungkin ya. Iya, artinya di film tuh kan banyak departemen. Nah kita mau berkembang di mana? Ada kameramen gitu loh. Ada penata cahaya, ada artistik, banyak di situ. Iya, jadi banyak bidang. Kita bisa ya kalau di fighter ya kita harus berkembang ya entah jadi koreo atau jadi apa kan banyak tuh penata laga. Kalau orang nyewa efek ini nih sama Bang Fadlan, itu hitungannya per bulan apa Per paket. selesai ini Per bang? paket ada harian juga. Ada Oh, paket. paket ya. Iya, kalau kadang-kadang kalau kebutuhannya juga nggak terlalu banyak. Misalnya dibuat adegan tuh dalam satu film tuh misalnya hanya tujuh hari ya. Mungkin itu bisa harian ya bisa paket juga dalam ya, selama 7 hari. Enggak sehari. Gitu. Jadi nggak full 1 bulan atau 2 bulan gitu. Tergantung di film itu kan nggak semuanya efek semua kan. Efek semua. Pasti ada drama berapa persen, efeknya berapa persen, gitu, fightingnya berapa persen, itu aja sih. Nah kalau pemakaian efek itu biasanya paling jauh Bang Fadlan di mana tuh bang? Biasa orang-orang nyewa gitu sama Bang Fadlan. Kita kadang-kadang produksi, kadang-kadang ya kita ya ke Batam, Ke Batam ya bang? kadang-kadang syuting ke Jawa Tengah, gitu. Lewat pulau juga ya? Nyebrang pulau juga kan? Antar pulau itu. Nyebrang pulau juga. Itu karena ada project apa ya kayak Netflix, kayak HBO, Kalau film Asia. Jadi kan efek ya, efek ya bang. Itu film apa film sinetron bang? kebanyakan film. Sinetron apa ya efek mungkin agak dikurangin sih soalnya kalau udah menyangkut sadisme itu kan sekarang ya banyak ini kan banyak ya memang banyak peraturan ya memang. Sekarang kan merokok atau main main apa ada yang melibatkan efek-efek senjata atau orang ketembak itu kan sekarang udah nggak boleh. Kalau film mungkin masih ada yang dia karena marketnya keluar kan ya mungkin agak bebas gitu. Cuma kalau untuk tayangan di Indonesia sekarang memang untuk sinetron ya untuk sinetron kayaknya jarang sih. Jarang pakai. Kalau trik ada sih kayak trik gelas pecah atau mukul apa gitu kan itu kan trik itu dampak dari tekanan apa acting gitu. Itu kalau saya bilang itu trik ya kayak kaca pecah kaca ditabrak itu ya efek juga ya bang. Efek juga. Itu pasti ada. Cuma kalau ada ininya bang ya. Kita pakai pemantik gitu ya Pemantik. supaya terus kacanya juga bukan kaca murni kaca tajam ya. Itu biasanya kaca temper. Kaca temper. Jadi saat dia pemantik itu bekerja dia hanya menghancurkan itu meretakkan kaca kan. Jadi dia jatuh terus pecahannya juga enggak tajam. Ya itu orang
teman-teman bilang kadang-kadang itu bisa disebut kaca kaca jagung. Kaca jagung. Kaca jagung, kaca temper tuh yang dipanaskan yang melebihi gitu. Jadi aman buat dipukul ya, Bang. Jadi aman buat dipukul. Tapi saya yang selama ini itu kita nggak sampai pemain tuh nyentuh objek ya. Karena apa? Jarak berapa senti itu udah pemantik tuh udah sa, sa apa? eh, saya pencet, akhirnya dia mecahin kaca, jadi tangan nggak sampai nyentuh, jadi jarang cedera. Jarang cedera ya, Bang. Kecuali real memang, tapi itu bahaya buat apa juga sih, orang ada alat kan, nggak perlu. Jadi semua film itu hanyalah rekayasa, Bang, ya, sebenarnya. Oh iya Nggak ada yang beneran ya. Beneran. Dulu saya lagi kecil di film sinetron itu, kirain saya berantem tuh beneran, Bang. Gerakannya benar, tapi di situ ada teknis kan, teknis cara memukul, cara menghindar, tapi powernya nggak dikurangin dong. Kurangin. Speed Semua masih ada speed ya, Bang. speednya juga nggak dikurangin, cuma semuanya kita saling kontrol ya. Satu ya, contohnya begini nih, sorry. Iya, Contohnya saya begini. mau contoh deh. Nih, Saya Oke, kita pasang. Oke. Nah, biar nahan. ah, Nih, satu tuh, bang nih. ah, Ini kalau diadu kan sakit. Ya? sakit. Oh, pakai tenaga sama-sama diadu. Sakit. Tapi kalau Jadi sama-sama kita ngerem. di sini ya, itu nggak sakit. Terus kayak mukul ini. Misal begini nih. Ya. Ini Bereaksi kalau ya. kalau sengaja nih, kalau udah kamera dari sana, ini udah Udah kelihatan kena. kena. Padahal Padahal nggak enggak. nyentuh, nyentuh enggak kan? Gitu loh. Action slow motion. Bah! Gitu loh. Oke. Jadi Itu aja. kita cuma melakukan reaksi. Reaksi. Jadi Reaksi. di situ kebanyakan sih kerjasama. Iya. Antara si yang dipukul sama yang memukul. Tapi ada kan nih, Bang, kisah-kisah Ada yang yang lucu? Ada yang lupa. Ya. Nah itu kena beneran tuh. Ya gimana tuh, Bang, ceritanya? Itu harus minta maaf. Itu mungkin satu lagi nggak fokus atau lambat reaksinya. Banyak yang terjadi begitu. Kan biasanya nih, Bang, kayak peran-peran utama nih, Bang, yang kurang paham sama soal pukulan ya. Itu kan biasanya kan kebablasan atau gimana. Nah, itu antara, nah bisa sih, nah dia basicnya di mana ya, sebenarnya perlu latihan semuanya, Iya. walaupun dia harus latihan. Iya, soalnya apa, cuma sekarang kan udah banyak ya dibikin simple gitu sama penata laganya kan. Gitu. Terus sekarang ada stuntman juga kan, Stamen juga ya. gitu loh. Jadi yang itu Jadi kayak peran utama nggak bisa salto, setengah salto atau apa, Bisa itu diganti gantinya dengan dengan stamen ya, Bang. stuntman, iya. Stamen. Itu buat sebutan di stand in. stand in ya, Bang. Iya. Tapi bisa sama ya kalau di TV ya, Bang, ya. Mungkin Eranya gitu ya. sudut pengambilan itu ya nggak terlalu vulgar sih, mungkin ada di sudut pengambilan tuh agak profil atau bagaimana gitu. Jadi bisa bikin para mata menonton itu tertutup. Iya. Itu itu jagonya sutradara sama penata laga sama iya gitu. Jadi gitu buat Sobat Wandi. Iya. Semua di film itu maupun action itu hanya rekreasi aja. Iya. Kayak pukulan, kayak berantem itu hanya reaksi aja. Reaksi dan kontrol yang kuat ya. Jadi nggak ada yang beneran. Jadi buat Bang Fadlan barangkali mau kirim-kirim keluarga di Madura yang kangen bisa nonton di Video Wandi kan. Dan buat teman-teman yang lama sama Bang Fadlan lupa